Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, kesempatan pagi ini kita kaji sebuah buku, nanti akan kita selesaikan ini tentang 50 catatan terkait doa. Ada dua buku tentang ini. Ya, pertama tentang 50 doa ya. Ini buku hafalannya. Kalau ibu-ibu mau buka doa-doa yang bagus, ada di buku 50 catatan 50 doa mengatasi problem hidup. Sedangkan 50 catatan tentang doa ini sebenarnya buku panduannya. Ya, buku panduannya untuk memahami tentang doa. Sebenarnya sudah sebagian saya sebutkan di awal buku 50 doa ini yang kuning, tetapi hanya penjelasan umum tanpa disertai dalil. Ya, yang sertai dalil saya sendirikan di buku 50 catatan tentang doa. Lihat saja di halaman kata pengantar. Saya bacakan dulu. Kalau kita mulai kaji atau baca buku itu bagusnya mulai dari kata pengantar biar tahu isi. Biasanya kita langsung lihat halaman belakang, nggak baca depan itu kesalahan dalam membaca. Tahu isi baru saya sudah tahu gambaran nih. Nanti lihat daftar isinya, baru ada lihat penting-penting. Kadang bisa baca telaah cepat, ya dia telah cepat dari awal sampai belakang saya sudah baca ini sudah tahu. Kadang dia butuh telusuri satu persatu. Kalau biasanya literatur yang butuh literatur ilmiah itu butuh ada scanning dulu, yaitu baca cepat dulu. Baru kemudian setelah itu kalau butuh dalami nanti kaji lebih dalam lagi poin demi poin. Nah, ada yang merasa doanya belum juga terkabul, padahal Allah itu Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Namun kita sendiri yang biasanya lemah dalam berdoa. Jadi bukan Allah tidak kabulkan, namun kita sendiri punya kelemahan dalam berdoa. Padahal Allah boleh jadi menguji kita dengan memberi penundaan pada terkabulnya doa. Atau mungkin kita sudah berdoa, namun bentuk pengabulannya adalah diganti dengan hal lain yang lebih baik dari yang kita minta. Nah, ini kita nggak tahu. Jadi doa tetaplah menjadi solusi. Tinggal kita merasa yakin ataukah tidak pada janji Allah Rabbul Alamin. Ingatlah Allah sesuai persangkaan hambanya. Nah, buku 50 catatan tentang doa ini berisi 50 catatan mengenai doa yang merupakan pelengkap dari buku penulis sebelumnya, 50 doa mengatasi problem hidup. Buku ini berisi 50 catatan yang pernah kami torehkan di website dan buletin rumahyeso.com yang dibagi pada kajian umum di beberapa tempat di Jakarta. Nah, catatan tersebut berisi kiat-kiat bagaimana agar doa kita mudah diijabahi dengan memenuhi sebab dan adab-adabnya, serta menjadikannya pada waktu-waktu yang mustajab. Jadi nanti ada waktu terkabulnya doa itu kapan, ya, nanti akan dijelaskan. Di dalam buku ini juga disertakan 10 doa penting problem hidup yang secara lengkapnya bisa diperoleh dari buku 50 doa mengatasi problem hidup. Nah, sekarang kita lihat di halaman ke-1, halaman pertama. Ini buku saya tulis, ini saya tulis saat di Mekah. Ini tahun 2018 saat umroh. Saya sudah punya tulisannya, saya rampungkan saat umroh. Soalnya umrohnya banyak nganggurnya sih. Orang-orang pada tidur, saya selesaikan buku. Jadi pas di Mekah selesai. Ini selesainya pas umroh. Nah,
Halaman pertama, mengapa doaku tak kunjung terkabul? Nah, ini yang saya nukil di sini perkataan Syekh Ibnu Baz. Jika seorang muslim berdoa kepada Allah agar diberi rizki dan diberi keturunan, akan tapi doanya tak kunjung pula terkabul, apakah seperti itu adalah buah dari tidak diterimanya amalan? Nah, Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syekh Abdul Aziz bin Baz, diajukan pertanyaan seperti di atas. Lalu jawaban beliau seperti ini. Ada berbagai faktor yang menyebabkan doa tak kunjung terkabul. Doa tersebut tidak terkabul boleh jadi karena jeleknya amalan. Jadi dari sisi kita, amalan kita jelek. Mungkin banyak maksiat, ibadahnya kurang, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya tidak tepat waktu, seringnya menunda gitu. Jeleknya amalan. Boleh jadi pula karena maksiat dan kejelekan yang seorang perbuat. Maksiat bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil, bisa jadi kesyirikan, bisa jadi kebid'ahan. Boleh jadi pula sebabnya adalah karena mengkonsumsi makanan yang haram. Ya. Dia mengkonsumsi makanan yang haram, pekerjaannya haram, dia korupsi, dia mencuri gitu. Bisa jadi dia jadi pedagang namun jualannya masalah, atau dia jadi pegawai namun korupsi, ya. Sering terima sogok suap, persulit orang. Nah, orang mau buat apa-apa dia persulit dulu, kalau nggak dikasih sogok dia nggak akan kerja. Pas dikasih sogok jalan. Pernah ketemu pegawai kayak gitu kan, Bu? Kan sebel banget itu. Wes nih tak kasih ya. Ibu kira-kira kalau dapat pegawai kayak gitu posisinya gimana? Kasih nggak? Hah? Ya, pasti kasih itu. Gimana lagi kebutuhan kita dia halang-halangi coba. Yang keluarkan darurat dia. Butuh, itu hak saya kok. Saya buat kartu ini gratis sebenarnya tapi dia persulit. Sudah saya kasih ini, sudah dia jalan. Ya, itu karena makanan yang haram. Selainnya adalah karena seorang berdoa dalam keadaan hati yang lalai, nggak konsen. Dia ucapkan doa ini nggak tahu maknanya, padahal doanya itu ampuh sekali. Boleh jadi pula karena sebab lainnya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim menjadikan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. 1, Allah akan segera mengabulkan doanya. 2, Allah akan menjadikan simpanan baginya di akhirat kelak. 3, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Nah, tentang ini 3 hal ini nanti akan kita bahas di poin sendiri. Nah, para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi SAW lantas bersabda, Allah nantinya yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi bisa jadi doa itu tertunda, atau Allah sudah ganti dengan yang lain yang kita tidak tahu. Sebenarnya doanya sudah terkabul namun wujudnya berbeda. Nah, itu sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab rincinya nanti akan kita lihat di beberapa poin setelah ini. Terus yang kedua, Allah dekat dengan hamba yang berdoa. Allah itu dekat dengan hamba yang berdoa. Nah, lihat di halaman 3 ini disebutkan doa itu teramat penting. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Lihat saja mushaf Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemarin kita bahas ya. Yang di dalamnya terdapat doa. Dan ditutup dengan surat An-Nas. Kan awal Al-Fatihah An-Nas juga ya. An-Nas itu di dalamnya juga terdapat doa. Minta perlindungan. Meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Ya kan? Surat awal di mushaf kan Al-Fatihah ya. Dari ayat ihdinas siratal mustaqim, doa kan? Terus ditutup dengan surat apa di mushaf? An-Nas. Itu minta perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan kepada Allah dari ya
syar, kejelekan, keburukan, kejahatan, waswas syaitan. Yang khannas, yang setan itu juga bisa bersembunyi. Nah itu buktinya ya, pentingnya doa itu ya. Nah lihat, Allah sendiri memotivasi kita untuk banyak berdoa. Karena Allah begitu dekat dengan orang-orang yang berdoa. Ingat ya, Allah punya sifat dekat. Allah pun mudah mengabulkan doa-doanya. Dalam Al-Quran disebutkan, ini tentang, ini setelah penyebutan ayat puasa. Di Al-Baqarah ayat 183 beralih ke Al-Baqarah 186. Nah ini ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Berarti Allah itu dekat. Fa inni qarib. Allah itu dekat. Kedekatan Allah bagaimana? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi au ba'idun fanunadihi." Fa anzalallahu hadhil ayah. Wahai Rasulullah, Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup suara lirih saja, ataukah jauh sehingga kami memanggil Allah itu ya dengan suara keras. Lantas Allah turunkan ayat tadi. Fa inni qarib. Berarti jawabannya dari pertanyaan sahabat ini apa? Allah dekat apa jauh? Dekat. Jadi dengan kita berdoa cukup lirih apa suara keras? Lirih. Allah dengar doa tersebut. Kalau Allah itu jauh maka dipanggil dengan keras. Fanunadihi. Nah itu tadi. Kalau gitu kami panggil Allah dengan keras dong. Kalau kami berdoa keras-keras karena Allah jauh. Namun dikatakan Allah itu dekat seperti dalam ayat Al-Baqarah ayat 186. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa. Ini maksudnya kedekatan yang sifatnya khusus, dekat yang istimewa. Lalu ada keterangan di bawahnya. Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus pada macam yang kedua, bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika ia sujud. Nanti akan kita lihat hadisnya ya. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, kedekatan Allah itu ada dua macam berarti. Pertama, kedekatan Allah yang umum. Kedua, kedekatan Allah yang khusus. Coba kita lihat yang umum itu apa. Kedekatan Allah yang umum yaitu dengan ilmu Allah. Ini berlaku pada setiap makhluk. Mau beriman, mau kafir, Allah dekat dengan mereka tapi dengan ilmunya. Artinya Allah tahu mereka perbuat apa. Ingat ya, ilmunya ya. Semua diketahui. Yang lagi ibadah dengan yang tidak ibadah Allah tahu. Yang lagi taat dengan yang tidak taat Allah tahu. Itu namanya kedekatan yang sifatnya umum atau khusus? Umum. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dengan seorang muslim yang berdoa kepadanya. Yaitu Allah akan mengijabahi atau mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Baik.
Sekarang tadi tentang qorib. Allah itu qoribun. Qorib. Qorib itu kalau dalam bahasa Arab itu masuk sighah mubalaghah. Sighatun mubalaghatun. Yang punya makna maha atau sangat. Jadi Allah itu sangat dekat berarti kita ini. Sangat dekat dengan hamba. Namun kedekatan Allah ada dua macam ya. Tadi apa? Yang umum. Kemudian yang apa? Khusus. Ya. Yang umum pada siapa? Semua orang. Kedekatannya dengan apa? Dengan ilmu Allah. Ada juga kedekatan yang khusus pada orang yang berdoa. Apa bentuknya? Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan, terus Allah tolong. Allah qarib. Nah, pernyataan Allah itu qarib, Allah itu dekat, itu tidak bertolak belakang dengan pernyataan Allah di atas langit sana. Itu tidak kontradiktif. Ya. Allah itu dekat, namun Allah tetap di atas sana. Di atas seluruh makhluknya. Ini tidak kontradiktif. Dekat sendiri, nanti Allah itu keberadaannya di atas sana, di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Itu pembahasan lain lagi. Jadi tidak bertolak belakang. Sehingga kalau kita ditanya Allah itu zatnya di mana, tetap dijawab Allah di atas sana, di atas seluruh makhluk. Tapi kalau ditanya Allah dekat nggak? Iya dekat. Allah di atas sana, tetapi Allah dekat dengan kita. Itu kita sudah tempatkan Allah di tempatnya yang mulia. Kemudian kita sudah akui ilmu Allah juga. Walaupun di atas sana kita bilang jauh gitu ya. Tapi ilmu Allah itu menjangkau apa saja. Walaupun jaraknya itu bertriliunan itu meter. Gitu. Jadi jangan nganggap pertentangan ya. Nah ini yang tentang ini apa? Allah tetap di atas seluruh makhluknya, ada PDF saya di rumeso.com, nanti bisa cari. Itu buku tebal 300 halaman kalau nggak salah. Bukunya ada tapi belum selesai cetak, akhir bulan ini insya Allah. Gratis tapi ganti ongkir. Kalau beli di sini, ambil di sini ya ambil aja. Tapi nanti akhir bulan. Dah?
Paham ya? Itu tentang kedekatan Allah. Berarti kesimpulannya Allah dekat atau tidak? Dekat. Dekatnya tadi ada dua macam ya. Dengan ilmu yaitu sifatnya umum kedekatan ini. Yang kedua itu dengan Allah kabulkan doa. Ini kedekatan yang sifatnya khusus. Berarti ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah dengar itu. Allah tahu kan? Berarti kedekatan Allah ada di situ. Kemudian Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Berarti ada kedekatan yang sifatnya khusus. Dia catatan ketiga. Ayo rajin berdoa. Tanda seorang mukmin semakin mengenal Allah dan semakin bertawakal kepadanya adalah dia rajin memanjatkan doa kepada Allah. Kalau dia tahu Allah itu kabulkan doanya, berarti kan dia makin kenal Allah. Ya kan? Dia makin kenal Allah. Maka tentu saja ketika dia itu berdoa, dia makin serius. Maka kalau Allah itu makin dikenal, akan membuat seorang itu makin cinta pada Allah. Kalau makin cinta pada Allah, dia minta apapun ketika itu pada Allah juga. Nah, itulah juga yang merupakan sifat para nabi. Mereka adalah hamba Allah yang paling rajin berdoa. Kenapa para nabi rajin berdoa? Karena mereka paling mengenal Allah. Oleh sebab itu dalam Al-Quran kita temukan doa-doa dari para nabi. Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan yang besar, terus dia doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Zakaria menanti keturunan hingga usia sepuh. Terus dia berdoa supaya dapat keturunan. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ada di sini nih. Halaman 97. Doa 35. Doa bagi orang yang belum mendapatkan keturunan, versi Nabi Zakaria. Itu doa para nabi lagi. Nah, para nabi banyak berdoa karena makin kenal Allah mereka. Mereka makin kenal Allah, mereka makin tahu Allah itu kabulkan doa-doa mereka. Mereka makin serius dalam berdoa. Masalah apa-apa, panjatkan doa pada Allah. Nah, terus kita pun diperintahkan untuk terus bisa bersama dengan orang-orang yang rajin berdoa. Lihat surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu ma'alladzina bersama orang-orang yang berdoa pada Robnya bil ghadati wal 'ashyi pada pagi dan petang. Yuriduna wajha dengan mengharap wajah Allah, dengan mengharap keridhaan Allah. Kan tadi ada orang-orang yang rajin berdoa kan? Kita disuruh berteman, bersahabat, atau kumpul bersama dengan orang-orang yang sifatnya seperti ini. Dan dalil ini dijadikan dalil untuk berteman dengan orang soleh. Iya kan?
Berarti kalau cari suami yang soleh. Teman nongkrong, teman yang soleh. Di grup WhatsApp, ya iya weh soleha. Nah, cari yang soleha. Protes ini, ya jaga yang soleh, nanti bahaya dia di grup WA. Coba salah nih ngomong nih. Cari, itu penting. Hatta sampai mencari juga. Untuk mencari bawahan, mencari pegawai, cari yang soleh juga. Tahu Umar dulu, Umar bin Khattab, itu khalifah yang terkenal itu paling anti korupsi. Dia punya anak itu Abdullah bin Ubaidillah itu pernah pergi ke Syam sana, terus gubernur di sana nitip uang ke dia. Ya, nitip uang ke dia. Ini uang ini kamu kembalikan ke Baitul Mal yang ada di Madinah. Tapi kalian pakai dulu lah. Pakai dulu muter uang ini. Kalian usahakan diinvestasikan uang ini, nanti kan balik juga uangnya kan. Nah, nanti untungnya kamu ambil ya. Terus uangnya modal tadi kembalikan lagi ke Baitul Mal. Nah, dibawalah uang negara tadi itu. Dipakai, diputer oleh Abdullah bin Ubaidullah. Anaknya Umar, khalifah. Terus ketika sudah mau diserahkan kepada Baitul Mal, Umar, ini harta yang dititipkan oleh gubernur di sana, dititip untuk kita. Tapi maaf, kita sudah putar ini, investasikan, kami dapat untung sekian nih. Ini untuk Baitul Mal, kas negara, maaf, ini untung untuk kami. Apa respon Umar, Bu? Apa respon Umar? Marah nggak? Hah? Kalau kita, alhamdulillah kamu pintar banget, nak. Apa respon Umar? Enggak. Ambil harta yang tadi, keuntungan tadi itu yang kamu investasikan, masuk juga ke Baitul Mal. Anak-anaknya protes. Kalau ini rugi Umar, kami juga siap nanggung loh itu. Kalau rugi ya, tadi uang yang dia bawa tadi kan, kami siap nanggung juga. Karena kami siap nanggung, kami berhak dapat untung dari sini. Akhirnya solusi Umar bagaimana? Ibu, bingung? Umar bilang, kalau begitu 50-50. Modal kembalikan Baitul Mal, 50% lagi keuntungan kalian untuk Baitul Mal, 50% kamu ambil. Anaknya saja diajarkan kayak gitu, Bu. Harusnya tadi uangnya tidak dipakai. Ya. Uangnya tidak dipakai. Kalau mau keuntungannya tadi semuanya masuk kas negara. Sama seperti kita pernah bahas kisah ada 3 orang yang dulu pernah saya sebut ya kisahnya ya, yang tertutup dalam goa itu. Ya, apa saja 3 orang itu apa? 1 apa? Berbakti pada ibunya kan? 2, mau berzina, mau selingkuh nggak jadi. Ya kan? 3, punya pegawai harusnya digaji, pegawainya nggak ngambil-ngambil gaji, terus pergi pegawai itu. Gaji tadi itu diinvestasikan oleh majikannya, dikembangkan jadi ternak macam-macam. Ternyata pegawainya balik lagi, minta, mana gaji saya yang dulu saya pernah kerja. Majikannya bilang, ini sudah saya investasikan, kamu ambil semuanya. Zaman sekarang ada? Ini majikannya diam-diam aja. Ini yes, modalmu ini. Ini gajimu dulu. Nah, ini sudah jadi ternak-ternak ini, silakan. Ambil untukmu semuanya. Makanya guanya terbuka itu gara-gara orang ini nih, 3 orang ini nih. Berdoa masing-masing seperti itu. Nanti kisahnya ada dalam buku ini kalau nggak salah saya sebut nanti. Nah, balik tadi. Umar itu sedang mengajarkan satu prinsip.
Kalau ini prinsip penting kalau punya bawahan, kalau punya pegawai atau orang yang dipekerjakan. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mensifatkan sifat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu bekerja dengan orang yang soleh, ada yang katakan ini Nabi Syuaib atau Nabi soleh. Terus ketika itu dia digaji. Kemudian Allah katakan tentang sifat Nabi Musa, Al-Qawiyul Amin. Apa tadi, Bu? Al-Qawiyul Amin. Sifat pegawai. Ini pegawai yang soleh ini ya. Yang tadi kita bahas kan masih soleh ini ya. Sifatnya apa tadi? Al-Qawiyyu. Al-Aminu. Al-Qawiyyu. Al-Aminu. Al-Qawi, Qawi itu artinya kuat. Al-Amin terpercaya. Kuat apanya? Nanti gambarannya kira yang suka fitness, yang suka jogging, yang suka ini. Qawi itu punya kapabilitas. Bahasa kita itu cakap bekerja. Ya, bahasa lainnya cerdas deh. Pokoknya tahu apa pekerjaan beres pokoknya. Al-Amin itu apa? Terpercaya. Jujur. Amanah. Dua ini ya terkumpul, ini pekerjaan beres semua nih. Satu nggak punya, Bu, masalah. Coba lihat aja. Coba ini ya. Ya, wengi jujur. Ya. Tapi suruh apa-apa nggak bisa. Apa yang terjadi? Pekerjaan nggak beres kan? Nah. Sekarang orangnya cakep bekerja, cerdas. Namun ini nggak punya nih, ini kosong nih. Apa yang terjadi? Hancur, korupsi. Dititipkan uang dia pakai dulu itu, muter dulu. Pas sudah selesai dia berhenti kerja baru dia kasih tahu gitu. Wah, Bu, kemarin saya itu simpan uang di sini. Mohon maaf. Maafnya belakangan. Sekarang mau milih pegawai kalau gitu. HRD-nya ini seleksi. Taruhlah yang cuma ada itu antara dua sifat ini, nggak ada dua-duanya. Pilih yang mana? Al-Amin apa Al-Qawi? Hah? Kenapa Al-Amin, Bu? Nah, yang bodoh ini masih bisa diajarin. Skillnya masih bisa diolah. Iya kan? Oh, kamu gak bisa komputer ini ya? Iya, tunggu. Kamu saya leskan aja ya, baru bisa ya. Oh, bahasa Inggrismu kurang bagus ya layani tamu ya. Ah, ini saya leskan kamu bahasa Inggris aja ya. Bisa. Oh, masalah pencatatan ini kamu kurang paham ya. Nanti saya suruh ada yang sudah paham nanti ngajarkan kamu ya. Aman itu. Yang penting dia attitude-nya sudah punya. Iya kan? Itu yang mahal di situ. Makanya kalau di bidang-bidang yang rawan untuk pegawai itu pegang, harusnya pegawai ini untuk dia itu loyal, mungkin dia diberikan gaji besar di situ. Contoh kalau dia di bagian keuangan, uang ngalir bolak-balik ke dia terus gitu ya. Coba kalau dia dapat gaji yang tidak memuaskan, apa yang terjadi? Korupsi. Tuh, jadinya korupsi nanti. Dia dimanjakan di situ. Sudah bagus dia ini, dia amanah juga, jangan sampai dia ini kabur nih ah. Jangan juga sampai dia nyolong nih. Nah, sudah ada dikasih gaji
yang pas untuk dia. Gitu. Jadi ada 2 sifat ya. Dan itu menunjukkan sifat kesolehan. Kalau balik ke ayat tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya, bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang berdoa. Berarti orang-orang soleh kan? Maka kalau punya pegawai juga yang soleh seperti ini. Oleh karena itu di masa Umar bin Khattab, ketika dia memilih gubernur-gubernur, khalifah kan Umar ya, dia memiliki gubernur-gubernur, dia milih para sahabat muhajirin dan ansar yang soleh. Ya, yang soleh. Tetapi Umar juga perhatikan kapabilitas. Ammar bin Yasir pernah ditunjuk Umar jadi gubernur. Ternyata ada yang laporin kepada Umar, itu Ammar bin Yasir kerjanya nggak benar itu. Sudah jujur si Ammar, nggak ada yang khawatir dengan kejujuran si Ammar bin Yasir tadi. Namun disuruh kerja, nggak beres, dipecatlah si Ammar bin Yasir. Ya, dipecatlah Ammar bin Yasir. Diatur kayak gitu tuh. Jadi kalau khalifah-khalifah yang ada yang ngatur korupsi dari dulu itu si Umar itu. Umar bin Khattab. Pernah Abu Hurairah itu ditunjuk jadi gubernur. Terus Abu Hurairah ternyata kekayaannya itu melonjak drastis jadi 10.000. Dia punya uang 10.000 keping emas. Ya miliaran lah kalau mau disetarakan saat ini lah. Tiba-tiba menanjak seperti itu. Terus Umar lihat, hati-hati kamu dengan harta haram ini. Akhirnya Abu Hurairah dipecat. Kemudian hartanya diperiksa lagi. Ya KPK lah, Umar suruh tunjuk ada yang periksa itu. Mana ini? Dia dapat harta ini dari mana bisa banyak seperti ini? Umar cross check ulang, ternyata benar. Abu Hurairah itu kerjanya benar, dia punya harta macam-macam itu banyak memang. Akhirnya dia bisa dapat 10.000 keping emas. Akhirnya Umar merasa bersalah, minta maaf kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ditunjuk lagi, kamu jadi gubernur lagi deh. Abu Hurairah karena sudah dipecat, saya nggak mau lagi, kamu sudah pecat saya. Terus saking seperti itu diatur oleh Umar bin Khattab. Karena dia ingin ada orang sekeliling dia itu orang-orang yang baik. Maka kalau kita mau rajin berdoa juga demikian. Sifat baik ini ada, kumpul dengan orang-orang yang rajin juga. Kita mau rajin beramal soleh, kumpul dengan orang-orang yang rajin beramal soleh. Sama juga dengan ngaji. Pengen rajin ngaji gimana? Bu? Hah? Kumpul dengan orang-orang yang senang ke mall gitu ya. Nah, itu dengan yang ngaji. Sifatnya sama, Bu. Iya ngaji ke mall ngaji ya. Sami mawon ya. Sifatnya sama. Burung itu terbang kumpul dengan ya burung-burung yang tipenya sama. Gak mungkin ada burung gereja dia kumpul dengan burung jenis lain gitu, enggak. Dia pasti setipe dengan itu tuh. Karakternya sama. Dan orang yang karakternya sama ini, sifatnya sama, feelingnya sudah ada. Saya tahu nih dia rajin ngaji nih, lihat dari itu sudah tahu gitu. Coba aja lihat ini musisi aja lah Ibu. Musisi itu dia nggak perlu orang ini main gitar, dia tahu orang ini sudah tahu pegang gitar nih. Cuma dari dia pakai masukkan dalam dia taruh di lehernya sini, tahu tuh oh ini dia gitaris nih. Itu aja tahu karakternya kok. Iya kan? Kayak itu dia tahu saya karakternya. Oh ini dia itu pasti bisa dia. Dia bukan orang sembarang ini. Sama yang ngaji juga dong. Dia tahu ini karakter orang ini baik. Dia tunjukkan pada akhlak kan. Masa sama dia aja. Dia itu semangat banget. Akhlaknya bagus. Semangat dia. Dia bisa dilihat kok. Tahu dia ini orang yang malas. Tidak perhatian pada agama. Tahu juga sebenarnya. Cuma lihat dari gerak-geriknya aja. Karakter ini mudah diketahui. Karena nggak akan jauh-jauh feeling kita itu punya sifat yang sama itu ada. Nah ada penjelasan di bawah.
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah berkata bahwa doa adalah roh ibadah. Ruhnya ibadah. Bekal yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Merupakan tanda bahwa seorang tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Rabb semesta alam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang rajin berdoa. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Jadi kalau orang rajin berdoa itu menunjukkan dia tunduk pada Allah, patuh pada Allah. Catatan keempat, tidak ada yang lebih mulia dari doa. Jadi doa itu amalan paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Dari sini saja bisa diketahui doa bisa merubah takdir. Paham, Bu? Dan berubahnya takdir itu dengan takdir pula. Karena orang berdoa itu dengan takdir Allah. Berubahnya takdir tadi dengan takdir pula. Nanti ada pengertiannya, berubahnya doa dengan takdir tadi. Terus yang kelima, 3 cara terkabulnya doa yang kita sebut di atas. Yang kita sebut sebelumnya. Perlu dipahami bahwa setiap doa yang kita panjatkan jika memang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, jadi ada syarat-syarat ya. Nanti kita akan pelajari juga syarat-syarat terkabulnya doa apa. Niscaya diijabahi. Namun belum tentu yang kita minta persis seperti itu. Minta A belum tentu keluar A. Boleh jadi Allah beri yang lebih baik. Boleh jadi Allah alihkan ke pilihan lain. Karena siapa tahu yang kita minta bisa mencelakakan diri kita. Barangkali pula Allah berikan persis sesuai dengan apa yang kita minta. Ini semua tergantung pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wa la qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minasu mislaha qalu idzan nuksir qal Allahu aktsar." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Berarti doa pada yang jelek gak boleh, Bu. Doa berisi dosa gak boleh. Doa berisi permintaan supaya silaturahim terputus dengan keluarga gak boleh. Nah, selama tidak ada pelanggaran ini, maka doa tadi Allah akan kabulkan dalam 3 hal. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang diminta langsung dikabulkan. Atau dikabulkan seperti permintaannya. Yang kedua, Allah akan menjadikan simpanan baginya di akhirat. Ya, itu yang kedua ya. Jadi sudah jadi simpanan di akhirat. Di dunia belum dikabulkan tuh. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Gak dikasih seperti yang diminta, namun dia sudah selamat dari yang lain. Ada keburukan lain yang selamat gitu. Ya, akhirnya penyakit ini gak jadi datang pada menghampiri dia. Nah, dia selamat dari itu. Padahal dia minta yang lain. Allah ganti dengan yang lain. Kalau dia dikasih ini, yang ini tidak selamat. Nah, para sahabat lantas mendengar Nabi SAW katakan seperti tadi. Doa pokoknya diijabahi dalam 3 bentuk. Maka kalau mereka itu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti yang perbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Contoh gampangnya seperti ini. Seorang dokter, ia mendapati pasien yang sakit dan ingin diobati. Si pasien lalu mengeluhkan mengenai penyakitnya. Lantas dokter pun berikan ia resep obat. Boleh jadi yang ia beri adalah yang persis yang diminta oleh si pasien.
Si pasien minta A dikasih A, obatnya tepat memang. Boleh jadi pula dokter memberi yang lebih baik. Si pasien minta A dikasih B, tapi B ini lebih baik daripada A. Lebih dari yang pasien itu kira. Boleh jadi pula si dokter memberi resep obat yang lain, tidak seperti yang si pasien minta, namun dokter tersebut tahu mana yang terbaik. Demikianlah permisalan terkabulnya doa. Maka pasien jangan ngatur-ngatur dokter. Iya kan? Sudah diberi ini ya, dia minta A kan, terus dokter bilang B kan, ini obat ini lebih bagus nih. Oh dokter, saya nggak mau, saya punya A saja deh. Nggak bisa ngatur. Yang lebih tahu siapa? Pak dokter apa pasiennya? Dokter. Maka demikian juga dengan doa kita, yang lebih tahu tentang doa ini Allah. Allah tahu mana yang terbaik. Maka untuk pengabulannya ya terserah Allah. Allah mau kabulkan yang mana. Ingatlah bahwa Allah memang maha mengijabai setiap doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan kuperkenankan bagimu. Boleh jadi Allah mengabulkan doa tersebut sebagaimana yang diminta. Boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Boleh jadi Allah ganti dengan yang lain karena yang kita minta barangkali tidak baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Iya kan Bu? Iya. Wes pasrah. Yang penting tahu sudah berdoa. Poin ke-6. Menolak takdir dengan doa. Ini yang tadi kita singgung. Dari Salman Al-Farisi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umuri illal bir. Yang dapat menolak takdir hanyalah doa. Yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Yang dimaksud doa bisa menolak takdir terdapat dua makna. Satu, kalau seseorang tidak berdoa, maka takdirnya seperti itu saja. Dia tidak berdoa ya, ditakdirkan ayah kayak gitu, terus nggak berubah-berubah. Namun kalau seorang berdoa, takdir akan dijalani dengan mudah. Yang terjadi seakan-akan takdir jelek itu tertolak. Berarti dengan berdoa, urusannya jadi mudah. Walaupun takdirnya seperti itu. Terus yang dimaksud umur tidaklah bertambah melainkan dengan kebaikan terdapat dua makna. Satu, kalau seorang tidak melakukan kebaikan maka umurnya pendek. Dua, kalau seorang melakukan kebaikan umurnya bertambah, yaitu bertambah berkah. Jika dilihat dari pengertian di atas berarti umur bertambah bisa bermakna hakiki. Atau ada yang mengatakan bahwa makin banyak amalan kebaikan, makin bertambah umur. Sebagaimana pula makin sering memanjatkan doa, musibah akan terus tertolak. Artinya yang disebutkan di atas berarti Allah memberkahi umur. Apa maksud Allah memberkahi umurnya? Ia cukup beramal soleh dalam waktu yang singkat, di mana dengan waktu seperti itu, yang lainnya tidak bisa melakukan amalan yang banyak. Maksud kedua di sini bertambah umur berarti maknanya majas. Maksudnya umurnya tetap, namun cuma dikatakan umurnya berkah. Ya kalau takdirnya 60 saja. Tapi karena amalnya banyak, akhirnya umur segitu amalannya sudah luar biasa daripada orang yang punya umur yang sama. Dengan dia 60 namun amalannya tidak banyak seperti dia. Nah, faedah yang penting yang bisa diambil, satu, dorongan untuk memperbanyak kebaikan serta bersegera melakukan kebaikan dan sebab-sebabnya. Dua, amalan kebaikan menyebabkan umur bertambah baik secara hakiki ataupun majazi. Majas ya tadi ya. Tiga, doa punya kedudukan yang begitu mulia. Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada hamba berupa hal yang dibenci dapat tertolak dan dipalingkan dengan doa.
asalkan seorang ikhlas dan benar dalam niat. Ya, bahasan terakhir kita untuk hari ini, pilihan Allah, ingatlah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Man ittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatmanna syai'a wa hadza haddul wuqufi ala ridha bima tusrifu bihil qada. Kata Al Hasan bin Ali, berarti cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersandar pada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Inilah batasan sikap selalu ridho menerima semua ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah berlakukan bagi hambanya. Jadi kalau kita itu bergantung pada pilihan Allah, artinya sudahlah, saya tahu pilihan Allah itu yang terbaik. Maka dia sudah tidak harap lagi pilihan yang lain. Karena bisa jadi pilihan kita, ya itu cuma segitu saja pilihannya. Allah tahu ada yang bisa kita dapat lebih. Maka selalu punya prinsip apa? Ingat pilihan Allah tentulah yang terbaik. Namun jangan sampai seperti ini tidak mau lakukan sebab, lakukan usaha, tetap harus lakukan usaha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baru sampai berapa tadi? 7. Masih ada 43 lagi. Yang lainnya pendek-pendek kok. Baik, ada pertanyaan silakan. Visual. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang DP untuk uang muka sebuah produk itu. Kemarin sempat sempat lupa ingat, itu ada yang tidak diperbolehkan, itu yang seperti apa, dan yang diperbolehkan itu seperti apa? Baik. Sebenarnya mengenai DP boleh hangus atau tidak, para ulama beda pendapat. Ini ke masalah pensahihan hadis tentang urbun. Urbun itu ya tadi sama uang persekot, ada uang DP, uang muka, itu istilah yang sama dengan urbun ini. Karena kembali ke masalah hadis. Namun pendapat yang paling kuat, DP tetap masih boleh berlaku, artinya bisa hangus. Dilihat dari ruginya si penjual ataukah tidak. Kalau misalnya dia kembalikan, alhamdulillah itu lebih bagus. Namun kalau dia merasa rugi karena kalau dia tahan-tahan ini, dia tidak ambil DP ini, ya sebenarnya ada yang sudah masuk lebih dulu gitu. Dengan dia tahan-tahan seperti ini, dia punya peluang untuk dapatkan yang lain sulit kan? Karena ada DP tadi. Padahal ada yang mungkin sudah tawar dengan harga lebih bagus gitu. Maka ini yang jadi pertimbangan, DP tadi bisa diambil. Namun kalau tidak ada rugi semacam ini, ya kembalikan utuh, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Jadi tentang DP atau hangus atau tidak masih dibolehkan dipakai oleh si penjual. Terserah nanti berapa persen yang dia itu pakai. Atau mungkin dia lakukan perjanjian awal, dia buat perjanjian awal, kalau tidak diambil sama sekali, DP hangus ya bisa. Berarti tidak kembali sama sekali. Boleh. Ada lagi? Ya, mic depan dulu ya berarti. Bismillah. Ustadz, ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Salah satunya orang berpuasa hingga berbuka. Ya, orang berpuasa sampai berbuka ya. Terus kalau itu dilihat juga nggak kualitas dari puasanya. Kadang-kadang kan kita puasa suka lupa ya, suka gibah, tapi kan kita istighfar.
terus suka ya berbuat dosa kecil lah Ustaz, itu tetap dikabulkan doa kita? Gibahnya sengaja atau tidak? Sengaja lah, masa nggak sengaja. Maaf saya gibah dulu nanti baru istighfar gitu ya. Ya enggak lah. Ya bisa, sebenarnya tidak sih, secara hadisnya umum. Tentang pengaruh itu ke amalan puasanya pengaruhnya. Kalau dengan doanya wallahu alam ya. Namun keadaan dia kan keadaan masih dalam keadaan butuh, dia tundukkan diri pada Allah, masih bisa terkabul. Tapi kan tadi pengaruh juga kan, ada yang disebutkan Syekh Ibnu Baz tadi, lantaran maksiat pengaruh juga pada kuatnya doa seseorang, ampuhnya doa seseorang. Jadi dari maksiatnya langsung pengaruh ke doa, bukan maksiatnya pengaruh ke puasanya gitu. Puasa memang sendiri dia punya pengaruh, tapi kalau pengaruhnya ke doa, tadi dari sisi maksiatnya langsung ke doa. Tidak dari puasanya. Puasanya sendiri memang punya pengaruh dengan maksiat tadi, tapi kalau maksiat ini langsung pengaruh ke doa. Jadi makin kurang ampuh gitu. Wallahu a'lam. Ya, mana lagi? Ya, sini baru ke belakang ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kalau berdoa itu mesti kita diterima doanya, kita juga harus bersyukur walaupun dalam hati ada deg-degan, karena memang katanya kalau itu adalah sebuah ujian kalau doa kita diterima gitu ya. Di balik itu kalau doa kita tidak diterima, kita pun tetap harus bersyukur. Maksudnya ya syukurnya walaupun dengan hati yang maksudnya doa kita tidak diterima, tapi kita juga tetap alhamdulillah begitu. Solusinya dua-duanya itu Pak. Maksudnya di sini itu kita selalu diterima pun kita tetap deg-degan. Dan sekarang doa itu kita diperingatkan janganlah kamu hanya untuk meminta. Padahal doa itu setiap saat hanya untuk meminta. Kalau bagi saya sendiri itu iya, doa itu meminta. Gitu loh. Doa itu meminta Mas, secara bahasa artinya itu meminta. Doa itu meminta dari suatu yang rendah ke suatu yang tinggi gitu. Itu namanya doa. Memang isinya minta, doa itu harus minta. Kalau nggak ada permintaan bukan doa. Gitu. Terus yang pertama tadi, ketika terkabul deg-degan malahnya. Bisa jadi keadaannya seperti itu, mungkin khawatir, aduh saya punya beban apa lagi gitu ya, bisa. Tetapi kalau tidak terkabul kok kurang ridho ya. Nah ini kembali lagi, ini ke masalah dia deg-degan atau tidak, ini masalah lain ya. Jadi orang ada yang terima seperti ini, saya dapat beban baru lagi nih, ini terkabul tapi saya jalani lagi lebih berat, bisa jadi seperti itu. Namun ketika tidak terkabul harus dipahami, tadi yang kita bahas terakhir, pilihan Allah tetap yang terbaik, seperti kata Al-Hasan bin Ali tadi. Pilihan Allah tetap yang terbaik. Pakai prinsip itu, maka tidak terkabul pun sudah tahu, oh ini pilihan Allah yang terbaik, mudah-mudahan diganti lagi dengan yang lain. Baik. Terus belakang, paling pojok belakang. Katun, wol, sutra tidak boleh untuk laki-laki karena ada sutranya. Meskipun sedikit. Semi ini yang sutranya asli enggak? Kalau sintetik bisa ya, tapi kalau asli nggak boleh, ada larangan. Karena larangannya sedikit ataupun banyak. Terus, apakah kita diperbolehkan, jadi kita lagi naik motor atau lagi sedang mengerjakan sesuatu, kemudian kita ingat sesuatu, entah saudara kita, anak kita atau siapa, terus kita langsung mendoakan dalam hati, itu boleh nggak dalam posisi seperti itu? boleh. Lagi berkendaraan terus ingat doa, terus doakan anak gitu misalnya ya, boleh. Doa bisa posisi apapun. Namun kalau mau ada adab-adabnya ada nanti. Gimana doa yang baik, doa yang diperkenankan, nanti ada adab-adabnya, nanti kita akan jelaskan. Posisinya bagaimana? Ya. Perihal mengenai masalah pegawai yang soleh antara terpercaya. Pegawai yang soleh antara terpercaya ataukah yang tadi qawi ya, qawi amin ya. Terus dalam dunia pekerja ini kan memang tidak mudah mendapatkan yang seperti al-amin.
Al-amin sulit didapati ya. Ya, itu bagaimana untuk kita bisa memberikan sebuah kepercayaan atau tidak munculnya banyak suudzon terhadap beberapa orang yang kita anggap dia mampu menjalankan itu. Karena Berarti harus dengan pengawasan yang baik. nah, kalau dia meskipun dalam pengawasan kan terjadi kelolosan gitu ya. Karena kan kadang seperti itu kan didapat setelah orang itu kan terbukti. Jadi kan tidak pas di awal gitu. Nah, Berarti kalau sudah terbukti tidak lagi dikasih amanat itu. bagaimana kita meyakini orang-orang yang menjadi Ya memang kadang belum bisa ditebak kecuali kalau sudah ada pengalaman dia gitu. Baru bisa tahu. Tapi kalau kita ada muncul curiga jangan-jangan, nah itu boleh ya. Jangan-jangan, nah itu. Tunggu dapat bukti dulu. Tapi boleh toh kita mencari tahu jangan-jangan itu supaya Bisa. Jangan-jangan. Pusing ya. Iya itu. Kalau ada yang korupsi, Bu, hukumannya apa? Potong tangan atau hukuman mati? Hukuman yang pantas untuk koruptor apa, Bu? Hah? Oh, takmir masjid banyak yang korupsi mati semua itu nanti. Apa hukumannya? Hah? Potong tangan. Potong tangan itu berlaku untuk mengambil harta orang lain tanpa izin dan itu dalam penjagaan. Ada di lemari, pencuri masuk nyolong, ketahuan itu, dan jumlahnya lebih daripada 1/4 dinar kalau aturan Islam itu ya. Maka kena potong tangan. Si koruptor itu dia jadi bendahara, dia pegang uang itu sendiri, uang di dia. Itu bukan uang di lemari, Bu. Paham kan? Uang di dia salah gunakan. Pantas potong tangan? Tidak. Hukuman mati? Apalagi? Potong tangan saja enggak. Hukuman mati enggak adil. Terus apa hukumannya, Bu? Hah? Kalau dia pegang jabatan penting dipecat. Kalau dia rugikan karena ada uang yang dia manfaatkan dari uang negara, suruh kembalikan. Dia punya aset yang ada, asetnya ditarik untuk nutupi tadi harta yang dia sudah ambil. Jika belum lunas, utang. Terus ada hukuman ta'zir. Ta'zir itu tidak pakai hukuman had, tidak seperti kalau orang yang selingkuh sudah nikah nanti dihukum rajam, yang belum menikah nanti hukuman cambuk 100 kali, enggak. Tapi hukuman ta'zir tergantung keputusan dari hakim pengadilan. Bisa jadi ya di penjara 10 tahun misalnya. Tergantung hukuman dari si hakim. Itu baru hukuman yang adil. Kalau dalam Islam itu hukuman adil ya. Kalau potong tangan nggak adil. Maka antara orang yang nyolong dengan orang yang korupsi itu beda, Bu. Kalau orang yang korupsi itu uang dipegang sendiri dia nih. Ini uang dipegang, terus dia manfaatin. Gitu. Beda dengan yang ini tadi ya, potong tangan yang mencuri ya. Itu uangnya di lemari, diberangkas, dibobol, ambil, bawa kabur. Untuk menghentikan perbuatan orang yang mencuri kayak gini, potong tangan dia supaya dia nggak mencuri lagi. Kalau yang korupsi tadi suruh potong tangan, nggak adil dia. Dia bukan masalah tangannya, itu masalah pemikiran dia. Iya kan? Kalau potong tangan dia kira-kira masih bisa ini nggak? Ambil itu bisa. Dia suruh orang lain, kamu ini manipulasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masih bisa. Bukan di tangannya yang ambil. Seperti itu, Bu. Korupsi kecil-kecilan apa ya kalau kita ya? Punya toko, Bu. Hei, Ibu. Apa? Nota kosong. Wah, itu biang masalah itu. Wah, itu sering itu.
Yang punya warung ya jadi gimana? Aduh, ini sudah saya ini, dia ini paksa nota kosong lagi. Iya kan? Apa tujuan diambil nota kosong coba kalau nggak mau manipulasi? Kalau kita ngasih nota kosong berarti kita ikut memfasilitasi. Ya fasilitasi. Kalau enggak kita berharap Kalau enggak ya nggak dapat langganan, ya cari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kita itu sulit ya dari sistem ya, sistemnya dari sono itu kayak gitu loh. Bukan dari kita sih. Mau ubah sistem, dari sana. Ada pegawai yang jujur masuk jadi nggak jujur juga karena pengaruh teman-teman dia. Kamu awas ya, nggak mauin dia dibully sendiri. Akhirnya dia cari-cari kesalahan, dia dimutasi ke tempat lain coba. Padahal dia yang jujur. Tadi pagi ada nanya saya terus saya bilang apa? Bu, mendingan pindah tempat aja daripada di situ. Mendingan saya itu jujur dimutasi daripada nggak jujur. Saya tetap di situ, jabatan saya lancar, nggak ada bulian apa-apa. Mendingan kayak gitu kan. Saya pindah tempat karena saya jujur gitu. Lebih aman. Daripada saya di situ didukung dengan teman-teman, ya. Akhirnya lancar-lancar saja hidupnya, padahal serba masalah di kantor tersebut misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu pekan depan lagi dengan pembahasan 50 catatan tentang doa. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.